Halo semuanya, coba deh anggap aja saya ini teman ngobrol kalian hari ini. Atau mungkin ya anggap aja kita lagi duduk santai di ruang terapi. Di pembahasan kali ini kita bakal bedah sebuah konsep yang benar-benar menarik dari bukunya Philippa Perry. Judulnya The Book You Wish Your Parents Had Read. Walaupun judulnya kayak buku tentang pengasuhan anak, percaya deh, isinya jauh lebih dalam dari itu. Kita bakal ngebongkar habis-habisan gimana lingkungan masa kecil kita, sadar atau enggak, membentuk siapa kita sekarang. Dari cara kita mikir, cara kita mencintai, cara kita marah, sampai seberapa percaya dirinya kita. Yuk, kita mulai perjalanan buat lebih paham sama diri kita sendiri. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, coba deh tanya ke diri sendiri. Jujur ya, pernah nggak sih kalian ngerasa heran, kenapa ya aku bereaksi kayak gini ke pasanganku? Misalnya nih, pasangan cuma negur sedikit aja, emosi kita langsung meledak. Atau sebaliknya, pas lagi ada konflik, kalian malah tiba-tiba narik diri, diam 1000 bahasa. Jujur aja, jadi orang dewasa itu kadang capek banget kan? Apalagi kalau kita sering bingung sendiri sama emosi kita yang kadang kerasa agak berlebihan. Pertanyaan ini penting banget, karena dari sinilah kita mulai refleksi hari ini. Jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget. Ternyata, tanpa sadar, kita ini sering banget sekedar menggemakan atau mengulangi apa yang ada di lingkungan masa kecil kita dulu. Pola emosional dari masa lalu itu terus kita ulang. Ada fakta menarik nih soal neuroplastisitas otak. Otak anak-anak itu kan ibarat spons ya, cepat banget ngebentuk jalur syaraf berdasarkan apa yang paling sering mereka lihat. Jadi kalau sekarang kita punya reaksi tertentu, itu bukan karena kita punya niat buruk, sama sekali bukan. Itu lebih karena otak kita udah terprogram gitu, ngerespons pakai cara yang paling familiar dari masa lalu kita. Oke, mari kita selami ini lebih dalam. Coba bayangin kalau di masa kecil kita sering banget dengar suara keras, bentakan, atau amarah. Anak yang tumbuh tanpa pernah lihat contoh gimana sih cara ngatur emosi yang sehat, efeknya pas dewasa gimana coba? Begitu otaknya kena tekanan yang berat atau lagi stres banget, respons otomatisnya langsung meledak-ledak, langsung membentak. Ini sebenarnya murni reaksi pertahanan diri yang udah tertanam kuat, persis kayak cara orang-orang dewasa di sekitarnya nyelesain masalah zaman dulu. Terus pola warisan ini juga ngaruh banget loh ke cara kita ngasih dan nerima kasih sayang. Bayangin anak yang tumbuh di lingkungan yang kaku, jarang dipuji, usahanya jarang diakuin, boro-boro dipeluk. Pas dewasa, wajar dong kalau dia ngerasa canggung banget, bakal susah buat dia nunjukin bahasa cinta ke pasangannya, apalagi ke anak-anaknya sendiri nanti. Luka yang gak kelihatan ini ternyata diwariskan gitu aja tanpa kita sadari, bikin hal-hal hangat kayak pelukan atau apresiasi malah kerasa aneh dan asing. Atau coba bayangin, anak yang hidupnya kayak terus-terusan diamati pakai kaca pembesar, selalu dibanding-bandingin sama saudaranya, terus dikritik tajam buat kesalahan yang sepele. Gedenya gimana? Mereka bakal tumbuh di bawah bayang-bayang ketakutan luar biasa buat gagal. Di kepala mereka tertanam kuat pemikiran kalau diri mereka tuh nggak pernah dan nggak akan pernah cukup. Jadi kalau kalian sering rasa cemas berlebihan mikirin penilaian orang lain, sadarilah, itu bukan karena kalian lemah. Itu cuma respons dari masa lalu yang masih nempel. Nah, gimana kalau pengabaian emosional? Maksudnya gini, pas anak lagi sedih, takut, atau bingung, perasaannya malah diabaikan gitu aja. Mereka jadi belajar satu hal yang keliru banget. Oh, perasaanku ini cuma ngerepotin orang lain ya. Pas udah dewasa, ini tuh nyiptain semacam penjara emosional. Akibatnya ada dua kemungkinan. Entah mereka jadi terus-terusan memendam perasaannya sendiri rapat-rapat, atau kebalikannya, mereka tumbuh jadi orang yang nempel banget karena hidup dalam ketakutan ekstrim bakal ditinggalin sama pasangannya. Familiar nggak sih sama kalimat-kalimat ini waktu kalian kecil? Udah deh, jangan lebay. Atau, diam aja kenapa sih, gitu aja nangis? Atau mungkin, kamu tuh terlalu sensitif. Dulu mungkin kalimat kayak gitu dipakai orang dewasa buat mendisiplinkan atau bikin anak tenang. Tapi tahu nggak efek aslinya? Kalimat-kalimat itu pelan-pelan matiin hak seorang anak buat ngerasain emosinya sendiri. Padahal kan mereka cuma lagi bingung sama perasaannya. Akhirnya, mereka malah diajarin buat meragukan apa yang benar-benar lagi mereka rasain. Dan efek dari kalimat ngeremehin tadi itu tuh nggak hilang gitu aja loh pas kita ulang tahun ke-18. Nggak sama sekali. Efeknya malah mengeras, jadi semacam beban batu raksasa yang kita bawa kemana-mana pas dewasa. Orang yang emosinya jarang divalidasi pas kecil, gedenya bakal susah banget buat terbuka sama pasangannya. Mereka takut banget dicap ngerepotin. Jangankan buat cerita, buat minta tolong pas lagi capek banget aja rasanya haram. Ujung-ujungnya, ya mereka mikul semuanya sendirian, terjebak dalam kesepian emosional. Jadi gini, poin krusialnya, kita harus validasi perasaannya, tapi bimbing perilakunya.
Ingat ya, ngertiin perasaan itu beda banget sama ngebebasin perilaku buruk. Kita semua tuh punya hak mutlak buat merasa marah, sedih, atau kecewa. Itu normal, itu manusiawi. Tapi, perilakunya yang harus kita atur. Contoh gampangnya nih, kalian berhak banget merasa super marah. Sah-sah aja. Tapi kalian sama sekali nggak berhak ngebanting barang atau mukul orang lain. Perasaannya kita terima 100%, tapi tindakannya tetap harus kita arahin ke jalur yang benar dan sehat. Setelah dengerin semua pola dan dampak dari masa lalu tadi, wajar banget loh kalau sekarang muncul ketakutan di pikiran kalian. Kayak, aduh, apa aku dikutuk nih buat terus ngulangin pola nyakitin ini selamanya? Apa aku diam-diam lagi ngehancurin hubunganku yang sekarang? Tenang, ini pertanyaan berat emang. Tapi justru ini dia titik baliknya. Momen di mana kita berhenti cuma sekedar nyadar ada luka dan mulai transisi masuk ke fase penyembuhan dan pemberdayaan diri. Kabar baiknya, dengerin baik-baik, masa lalu itu emang ngebentuk kita, ya. Tapi masa lalu sama sekali nggak punya hak buat nentuin masa depan kita. Rantai toksik ini tuh bisa banget diputus. Gimana caranya? Mulai dari ngenalin dan paham sama emosi kita sendiri. Habis itu, kalau ada ribut-ribut kecil, kita secara aktif berusaha memperbaiki hubungannya. Terus kita belajar lagi deh cara komunikasi yang sehat. Buang jauh-jauh tuh cara lama kayak ngebentak atau ngediamin pasangan. Puncaknya, bikin komitmen sadar buat berhenti ngulangin rasa sakit dari masa lalu. Nah, ada satu alat paling sakti buat mutus siklus itu. Tapi sayangnya sering banget kehalang sama gengsi atau ego kita sendiri. Apa itu? Meminta maaf. Sering kan ego bisikin kita, kalau minta maaf berarti aku lemah. Yuk kita rombak total pemikiran itu. Berani ngakuin kesalahan masa lalu atau salah paham yang baru aja kejadian, itu bukan kelemahan. Itu justru fondasi paling vital yang ngajarin kita soal tanggung jawab. Langkah tulus ini tuh bisa numbuhin empati yang luar biasa. Dan yang paling penting, nyiptain kembali rasa aman yang sejati di hubungan dewasa kalian. Pas kita pelan-pelan ngelepasin gema beracun dari masa lalu tadi, kita tuh sebenarnya lagi ngebangun jembatan ke arah hubungan yang benar-benar sehat. Hubungan yang bertumpu pada pilar-pilar kuat ini. Ada rasa aman, di mana kalian gak deg-degan atau takut dihakimi pas mau ngomong. Ada komunikasi yang hangat, yang bebas dari bentakan dan kritik pedas. Terus ada empati, tulus mau ngerasain ada di posisi pasangan kita. Dan yang paling utama, kesediaan penuh buat benar-benar saling dengerin dan saling paham. Dan ini ngebawa kita ke sebuah pesan yang menurut saya paling melegakan dari obrolan kita hari ini. Dengerin ya, manusia itu nggak butuh hubungan yang sempurna. Nggak ada yang kayak gitu. Yang kita butuhin itu hubungan yang sehat, aman, dan penuh pengertian. Nggak ada pasangan atau orang tua yang sempurna tanpa celah. Semua orang pasti pernah capek, pernah salah ngomong. Tujuan kita bukan jadi sempurna 100%, tapi gimana kita nyiptain ruang yang aman banget, di mana pas ada yang berbuat salah, dua-duanya mau berbesar hati buat merbaikin itu sama-sama. Pada akhirnya, di balik semua kerumitan sifat kita dan pola masa lalu yang berantakan, kita semua cuma punya satu keinginan dasar. Kita cuma pengen dicintai, dipahami, dan diterima dengan cara yang wajar dan sehat. Yuk kita mulai berulas asih ke diri kita sendiri. Mulai pelan-pelan sembuhin luka-luka lama itu dan melangkah maju buat ngebangun hubungan yang jauh lebih baik. Nah, sekarang pertanyaannya ada di tangan kalian. Gema masa lalu mana yang bakal kalian putus hari ini?